Perkenalkan, saya Marsha dari kelas 12 IPS. Sekarang saya akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK di bidang perdagangan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang dampak kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dampak yang pertama, yaitu bisa membuat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan mendorong pertumbuhan ekonomi supaya bisa berinvestasi secara besar-besaran dan kita bisa membuat permintaan dan penawaran ekspor produk Indonesia untuk negara lain. Dan juga kemajuan IPTEK dapat memberikan banyak dampak positif. Salah satunya adalah kemudahan dalam mengakses informasi. Hal ini tentu sangat membantu kita agar kita bisa memperoleh banyak informasi dengan cepat. Perkembangan IPTEK juga berdampak pada komunikasi yang lebih cepat dilakukan. Dan bagi banyak orang, IPTEK mampu menambah wawasan dan pengetahuan, dapat membantu proses penjualan produk ke pasar yang lebih luas. Semakin bertambahnya industri dan perusahaan baru yang dapat memberikan lapangan pekerjaan, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan mampu membawa manusia ke zaman yang lebih maju dan modern. Next, ada dinamika perkembangan kemajuan IPTEK. Perkembangan kemajuan IPTEK di bidang yang saya ambil yaitu bidang perdagangan. Di bidang ini sudah tergolong maju dinilai semakin meningkat pada tahun 2019. Salah satu contohnya yaitu e-commerce di Indonesia. E-commerce di Indonesia meningkat 8 kali lipat dari total belanja online. Perkembangan ini mengalami perubahan yang besar-besaran yang mengarah pada pemanfaatan e-commerce. Jadi, perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat mempengaruhi dunia perdagangan yang saat ini mengarah pada pemanfaatan e-commerce, sehingga memungkinkan kita untuk jual beli dilakukan tanpa tatap muka. Next, peran pemerintah dalam menyikapi perkembangan kemajuan IPTEK di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana dalam penelitian IPTEK, dan pemerintah dapat membuat peraturan dalam penggunaan IPTEK agar supaya tidak disalahgunakan. Dan pemerintah juga harus mendukung perkembangan IPTEK di Indonesia, dan pemerintah harus ikut serta dalam perkembangan IPTEK. Next, ada 3 sikap yang perlu ditunjukkan untuk meresponi kemajuan IPTEK. Yang pertama ada menjaga fasilitas yang sudah ada. Contohnya, jika sudah diberikan beberapa teknologi, pakai dengan baik tanpa merusak teknologi yang sudah disediakan. Yang kedua, menggunakan IPTEK secara efektif dan efisien. Contohnya, menggunakan IPTEK sesuai dengan tujuan yang baik dan kesejahteraan bersama. Yang terakhir, memanfaatkan kegunaan IPTEK. Contohnya, kita tidak boleh menyebarkan berita bohong dari teknologi yang sudah kita punya. Tindakan yang perlu dilakukan untuk mendorong orang-orang di lingkungan sekitar dalam meresponi kemajuan IPTEK. Contohnya, kita harus mengetahui IPTEK terlebih dahulu, baru kita dapat menyebarkan informasi-informasi tentang IPTEK di berbagai bidang dan memberikan contoh sikap positif dan dampak-dampak positif dalam menggunakan IPTEK agar mereka ingin mencari tahu dan terus update dengan perkembangan zaman tentang IPTEK. Kesimpulannya, kemajuan IPTEK menjadi penyebab adanya globalisasi karena dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, manusia bisa melakukan interaksi dan juga komunikasi jarak jauh dengan sangat mudah dan cepat. Hal ini membuat seakan-akan dimensi jarak dan waktu seakan menghilang. Demikian dari presentasi saya, terima kasih.